dua, satu. Oke guys, semuanya murid-murid apa yang keren banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Sehat semuanya, sehat? Sehat? Uang sakunya gimana, sehat? Kurang semangatnya kenapa? Uang sakunya habis. Udah siap, ada pembagian RPG. Nanti minta ya ke Wani Warung Konsum. Bilang, sini Bapak. Oke, untuk pembelajaran di siang hari ini, alhamdulillah mari kita awali dengan mohon kepada Allah SWT agar kita semua diberi kemudahan, kelancaran, dan kemampuan apa yang akan kita pelajari dan diamalkannya, sehingga membawa ilmu yang berkah bermanfaat untuk kita semua. Dengan mengucapkan basmalah bersama-sama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, ini lanjutan materi dari yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang persamaan linier dua variabel. Oke, coba dari murid-murid bapak nih yang ganteng-ganteng, yang kece-kece, ya kan? Yang masih ingat pertemuan kemarin tentang PRDV, karena ingatnya apanya coba? Ada yang ingat nggak PRDV itu apa? Ada ingat nggak? Lupa. Yang kita apa kemarin? Kemarin jajan sama apa? Lupa juga. Kemarin ikut demo. Wah, aspirasi, menyampaikan aspirasi boleh, tapi jangan lewat anarkis. Ya, Pak. Besok kalau mau ikut demo jangan di DPR, di depan gedung Mading sekolah aja, lewat area seni. Ya. Oke, hari ini kita lanjutkan dari PLDV. Kalau kemarin kita belajar PLDV persamaan linier variabel, kita baru bisa bersama. Kali ini karena ada tambahan kata di depan, ya, ada tambahan kata S dari sistem. Yang namanya sistem coba. Kalian tahu nggak sistem itu apa? Sistem itu program. Yang namanya program biasanya seperti apa? Komputer, selain komputer, apakah hanya komputer yang ada programnya? Apakah manusia nggak ada program? Apakah yang lain nggak punya program? Kita akan melakukan. Yo, sistem itu apa? Apakah di kelas kita ini nggak ada sistem? Di kelas kita ini ada sistem nggak? Ada. Apa sih sistem? Ayo, coba. Yang kemarin berikan satu. Oke, coba Mas Arif. Gimana Mas Arif pendapatnya tentang sistem itu, Mas Arif? Cara. Oke, selain Mas Arif peringkat 2, Mbak Heni kemarin. Gimana nih? Kalau kemarin PLDV persamaan linier variabel itu cuma satu. Sekarang kita bahas sistem. Kira-kira nanti bedanya ada apa? Harusnya beda kan? Belum tahu ya. Biar penasaran, kita lanjut. Hari ini kita akan belajar pemecahan masalah SPLDV, akan tetapi pada hari ini kita berbeda belajar dari hari yang kemarin. Hari ini kita akan didukung dengan AI dan dengan fiksi etika penggunaan AI sendiri. Gimana sih ketika SPLDV kita didukung dengan AI? Next, tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama manual dan verifikasi. Coba dibaca. Tujuan yang manual Mbak Heni, kita akan bisa apa nih? Menyelesaikan Oke, cara manual dan verifikasi. Nanti ada tugas yang menggunakan manual. Hasilnya kita verifikasi menggunakan AI. Tujuan kedua, referensi etis. Apa yang kita dapatkan setelah belajar ini dengan referensi etis? Masa Pak? Beliau mempunyai kita dari manual dan verifikasi. Dan mereka yang referensi masa Pak? refleksi
masalah. Oke, nanti setelah belajar dari ini kita bisa menyampaikan semua apa yang kalian ini harus bisa atau kita berusaha bisa dan risiko penggunaan untuk mencegah masalah SPL. Ya kan? Etikanya seperti apa? Oke, next. Di pembelajaran hari ini kita juga berusaha untuk mencapai 8 profil lulusannya, kan? Ini ada teknis, ada kolaborasi, ada komunikasi, ada apa lagi mas? Kreativitas, pendirian, kewargaan dan keimanan. Salah satu udah ada yang tercapai belum? Tadi kita udah berdoa, kita yakin bahwa semua itu tersebut dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Setidaknya satu sudah terpegang sama kita, kan? Ada yang lain yang terpegang? Yang lain kita sambil berjalan. Semoga sampai selesai hari ini 8 profil besar kita semakin kayaknya nggak bisa balik tanggal waktunya. Next, konsep SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel itu apa? Dicoba Mas Fatur. Kumpulan dua persamaan linear yang memiliki dua variabel. Berarti ada berapa persamaan di sini? Satu kah? Tidak ada sama sekali. Minimal berapa berarti? Seperti tadi pertanyaan Bapak di bawah, SPL, ada kata S di depan, ada sistem. Sistem itu berjalan sendiriannya nggak? Motor bisa jalan ke sini kanan sampai ke sekolah pakai motor. Nggak bisa hanya rodanya aja, nggak bisa hanya stangnya aja, nggak bisa hanya rantainya aja. Harus kepada saling menghubung, saling bertugas sesuai masing-masingnya. Rantainya oke, bannya oke, stangnya oke, bunyinya mulus, nggak ada bensinnya, jalan ya, jalan didorong, tapi sapinya apa? Jalan sama. Sistem itu seperti itu. Artinya kita akan kemarin di PLDV itu sama di SPLD kita akan belajar dengan dua persamaan. Oke, SPLDV sistem persamaan linear dua variabel. Ada dua persamaan. Bentuk umumnya tuh di sana sudah ada. Apa bentuk umumnya? Mas Warsito. Gimana coba? Lupa pak. Ada suntikan cuma Kecil sekali. Bentuk persamaan di SPLD AX Y sama dengan C dan X X sama dengan F. Coba, adakah yang sama? Dari bentuk umum adakah yang sama? Adakah huruf yang sama? Dan Y. X dan Y sama, ada di atas dan ada di bawah. Ada di persamaan atas, ada di persamaan bawah. X dan Y itu apa? Variabel. Pinter Mas Arif, keren. Sekarang Mas Arif. Dia tadi malam belajar, yang lain belajar kan tadi malam. Belajar bahasa Inggris ya. Apa bahasa Inggrisnya X apa? Ada ya. Lanjut. Coba kalau X dan Y itu variabel, kira-kira A, B, D, E itu apa? Koefisien. Apa coba ya? Konstantan sama ada apa beda? Menurut Mbak Yani gimana kan jawaban konstantan apa? Koefisien yang lebih tepat itu koefisien. Kalau konstantan itu dia kan kayak sendiri nggak punya belengger. Oke lanjut. Nanti ketika kita menggunakan IDE atau program bisa diketik nanti di gadget masing-masing atau di laptop masing-masing ya. Nanti kerjaannya menggunakan laptop terlebih.
itu selalu grafiknya garis lurus, ya. Nanti akan terbukti bahwa perspektif grafiknya lurus. Ya, next. Oke, hari ini nih kita coba di sana ada gambar. Mas Wansito kita konsentrasi. Ini tanya perkembangan teknologi sekarang itu dimulai pada abad berapa? Ada dua ceritanya si Ani bahwa tahu si Ani Ada yang ya pertanyaannya apakah adakah yang terbayang cara menyelesaikannya? Tadi di awal kita menggunakan mahasiswa dan coba Pak Guru bagi kelompok baris ini silakan kerjakan dengan manual. handphone itu ada yang bentuknya cover ya, cuma bisa Baris ini kerjakan dengan Telkom ya, bayar biasanya ada koin ya. Kalau ini penyelesaian SPDB ada 3 cara yang kemarin kita bahas apa aja? itu masih mengalami ya, Substitusi, eliminasi, campuran. Nah itu. sudah ada yang namanya Yang sebelah sana silakan gunakan manual. Yang sebelah sini silakan yang sekali final yang paling tahu apa? pas ya. Waktu grafik di komputer masing-masing boleh atau di gadget bisa. Boleh. Dalam fitur-fitur yang ada di dalam Cari di Google. ya biasanya cuma hanya mirip Ini yang GeoGebra. biasanya kita ada usaha terus pakai sendiri mungkin gratis proses pesan gratis ke semua operator itu kalau kalian ngalamin ya SMS Untuk ya tugas ini menggunakan surat SMS ini ya kan. biasanya inilah Yang manual nanti hasilnya setelah berapa? berbeli lagi sekarang sekarang udah banyak fitur yang canggih data wifi dan sebagainya. Nah itu dari prosesnya itu dulu pas sama bapak ya masih setelah ada internet biasanya yang paling terkenal namanya Facebook ya. Nah Facebook itu udah bisa bikin status bikin akun foto ya bisa lagi ada yang tahu Kita misalkan buku itu nyari sama pensil nanti yang aneh itu apa? 2 coba kalian nanya ke mama papa kalian ya Tiga mungkin D zaman dulu itu paling terkenal ya status atau mobilnya atau apa ibaratnya di paling depan itu ada namanya tambah 3Y. papa kalian tahu itu ada salah satu contoh perkembangan teknologi. Nah, ya. Setelah itu ketika foto apa biasanya kalau misalnya cewek kan biasanya udah foto terus captionnya tambah 2Y apa ibaratnya bowling atau bowling sama dengan nah setelah perkembangan teknologi itu ya setelah berbagai sekarang udah berbagai aplikasi keluar sekarang ada WA ada itu ya jadi dan juga yuk kecil tapi yuk hasilnya itu apa? Hasilnya itu titik potong. Titik potongnya letaknya di mana coba? Diklik pas titik potongannya. Nah, set. Tengah-tengah. Coba diklik pas titik potong, pas ada irisan, pas ada potongan itu. Yang manual, Mas Fatul sudah dapat hasilnya. Oke, kita tunggu dari yang pakai coba buat verifikasi. Verifikasi hasilnya. Diklik ya. Ketemunya berapa? 4,2 itu koordinat. Kalau menggunakan GeoGebra berarti hasilnya koordinat selalu x, y, yang depan x yang belakang y. X tadi itu kan? Ini berapa? 4,2 kali 1000. Teknologi 4.002.
yang ini resikonya bisa nanggung. dua ada berapa? Ketemu nggak? Sama nggak hasilnya? Sama nggak? Sama? Oke. Berarti kalau sebenarnya kalau di perjalanan dengan berapa harusnya tetap sama. Itu matematika. Oke, matematika mengajarkan ketika data itu benar, prosesnya benar, maka hasil juga harus sama jalan manapun. Gitu ya. Sama halnya kita nih, terserah mau pakai jalan yang mana, yang penting tujuannya satu, kan? Kita harus bersama-sama dengan nilai yang bagus, ya kan? Gitu. Oke, next, lanjut. Nah, ini soal berikutnya buat tugas di rumah, ya. Tentang kecepatan kendaraan. Oke, nanti Pak Guru kirim di classroom, ya. Oke, lanjut. Soal berikutnya tentang umur. Jadi ternyata SPAD itu tidak hanya di buku tulis matematika, ada di kehidupan kita sehari-hari. Ada koefisien, ada variabel, ada konstanta, itu melekat dalam kegiatan kita sehari-hari. Karena apa? Matematika itu menimbulkan masalah kita sehari-hari. Ketika kita sering belajar menyelesaikan masalah SPJ di matematika, otak kita itu akan terbiasa untuk menyelesaikan masalah yang besar di kehidupan. Sudah terbiasa dengan computational thinking. Oke, lanjut. Next. Peran AI dalam belajar matematika. Tadi AI kalau dapat digunakan untuk apa? Masih baca bareng-bareng. AI dapat membantu memeriksa hasil perhitunganmu, ya kan? Tadi yang dihitung manual ketemunya dicek di AI, ketemunya sama. Dan tidak selalu benar. Makanya kita tuh itu yang profesional, bukan yang manual. Maksudnya apa tuh? Nilai harus digunakan sebagai alat bantu belajar. Ya, jangan sampai berarti pemahaman itu berganti pemahaman kita. Gunakan itu dalam pemahaman bukan untuk menyontek. Jangan sampai ada soal matematika keuangan kalian foto kirim ke itu. Aduh, nanti yang mana yang kita itu lebih keren, lebih cerdas dibanding AI. Karena AI itu kecerdasan buatan anak. Gak hanya dari semua. Nah, ini LKPD untuk hari ini. Pak Guru sudah dikirim di link classroom. Buka masing-masing ya. Nanti diisi tabelnya sekarang. Oke, tabel pertama isukan bagaimana pengalaman saat mencapai masalah itu secara manual dan menggunakan bantuan nanti diisi. Perasaan gimana saat menghadapi apakah ilmu perasaan jadi atau malah tambah pusing karena nggak tahu kulturnya, ya kan? Bagaimana saya kita menjawab ya nanti isiannya Pak Guru sebagai bahan masukan ke depannya ya. Oke, lanjut. Oke, untuk hari ini mari kita bersama-sama dulukan belajar hari ini. Menunjukkan bahwa yuk baca dari mana? Oh, belajar dari itu menunjukkan bahwa khususnya SPLT adalah alat yang sangat penting untuk masalah dalam kehidupan nyata. Kita juga belajar bagaimana teknologi seperti ini dapat mendukung proses belajar kita, ya, bukan menjadi sumber utama belajar. Saya versi akhir bagian bawah. Apa satu hal baru yang paling berkesan yang kamu dari hari ini? Tuliskan di lembar kertas yang tadi Bapak bagikan. Yuk, para tuliskan. Silakan. Untuk LKPD nanti diisi di classroom. Aku batasi waktunya sampai jam berapa? Oke. Untuk hari ini nanti tolong
Henny isian itu dikumpulkan bawa ke ruang guru. Siap lah. Mari kita sama-sama akhiri belajar diri dengan kita hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.